Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak sekalian, kelas 6 pada pagi hari ini bertemu dengan Mr. Musafa. Untuk pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Tapi kita sementara ini bertemu dengan video Mister ya. Oke, untuk pagi hari ini kita akan belajar bab yang baru, yaitu pelajaran keempat, perilaku hormat patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Jadi kita itu sebagai orang muslim harus mengedepankan yang namanya akhlak ya, atau etika atau adab. Jadi seorang anak dia punya etika atau adab ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, itu menggunakan bahasa yang baik dan tidak berintonasi tinggi ataupun teriak dengan kata yang lembut dan sopan. Itu termasuk dari sikap hormat, terutama kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup kita, karena sejak kita masih bayi sampai kita sebesar ini, itu semua juga berkat jasa orang tua. Tanpa orang tua tidak mungkin ada kita. Maka kita harus hormat dan patuh kepada orang tua, karena juga dalam hadis dikatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah ada di murka kedua orang tua. Maka kita harus hormat dan patuh pada orang tua. Nah, yang pertama adalah poinnya, setiap anak dia harus bisa menghormati dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam bahasa Arab, berbakti kepada orang tua disebut birrul walidain. Dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Luqman, yang artinya jika kedua ibu bapakmu memaksamu supaya engkau musyrik, berbuat jelek, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak ketahui, maka janganlah engkau mengikuti keduanya, dan bergaulah dengan keduanya di dunia dengan baik. Maka dalam Al-Quran ini mengatakan kita taat kepada orang tua dalam hal-hal baik saja. Kalau orang tua kita memerintahkan terhadap hal yang buruk, terutama hal yang berdosa, maka kita wajib untuk menolaknya. Seperti contoh ya, naudzubillah, semoga tidak ada orang tua seperti ini menyuruh anaknya untuk mencuri, menyuruh anaknya untuk berbuat jahat, maka kita dengan tegas harus menolak hal itu, karena itu adalah bertentangan dengan agama dan syariat. Nah, kita harus menaati kalau itu perintahnya baik. Seperti contoh, diperintah untuk belajar, disuruh membantu, dan lain sebagainya. Kalau itu perbuatan yang baik, maka kita harus wajib untuk menaati. Seperti itu ya. Jadi tidak semata-mata kita taat semua hal, tetapi dikecualikan dari hal yang buruk kita tidak boleh taat ya. Hal yang buruk, kalau baik, apalagi diperintah untuk ibadah. Kalian udah kelas 6, jangan sampai nunggu perintah dari orang tua, ayo sholat dulu, ayo ngaji dulu. Kita harus tahu ya, karena kita udah kelas 6 ya, sudah besar. Mister harap kalian udah mandiri. Pasti semuanya ada yang udah balik, ada yang sudah menstruasi, ada yang sudah datang bulan. Mister harap kalian semua bisa berperilaku yang baik, terutama kepada orang tua, dan berperilaku baik juga kepada Allah. Nah, dalam Al-Quran lagi dikatakan, dalam Al-Quran dikatakan mengikuti perintah Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa wisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, dan ibu bapaknya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Itu juga menjelaskan bahwasanya
kalian pernah membayangkan ketika kalian dulu waktu dalam kandungan ibu selama 9 bulan kalian dimanapun dibawa, dalam keadaan apapun tetap dibawa. Karena apa? Karena memang mengandung. Dan mengandung itu rasanya mungkin bisa tanya sama ibu kalian, mungkin ada yang ngidam, ada yang sampai muntah-muntah, ada yang sampai lemah, lemas, ada yang ketika melahirkan taruhannya nyawa, kemudian setelah lahir masih menyusui, merawat kalian sampai kalian besar. Itu jasanya luar biasa orang tuanya. Maka kita harus taat, hormat kepada orang tua. Nah, untuk ayat Al-Quran yang bawahnya itu adalah surah Al-Isra ayat 23. Surat Al-Isra ayat 23. Kalau di situ ayat Al-Quran kalian ada yang salah, tolong dibenahi. Di sini di buku Mister ada sedikit kesalahan, maka Arabnya itu kalian sesuaikan. Atau kalau itu salah, bukan surah Al-Isra ayat 23, kalian ganti ya. Boleh ditulis di kertas, nanti ditutup kertas, terus kemudian ditulis surah Al-Isra ayat 23. Seperti itu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qaulan karima. Di sini kita mengucapkan hus saja atau Allah itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena hal itu bisa menyakiti hati orang tua. Apalagi sampai membentak, apalagi sampai memukul, apalagi sampai naudzubillah di dalam TV itu ada berita seorang anak membunuh orang tuanya. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita punya akhlak atau etika seperti itu, ya. Jadi kita harus bisa menjaga hati orang tua kita. Sampai berbicara pun harus kita atur supaya tidak menyakiti hati orang tua kita. Seperti itu ya. Kemudian dalam hadis dikatakan, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala tsumma ayyu? Qala birrul walidain. Qala tsumma ayyu? Qala jihadu fisabilillah. Qala hadatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Artinya bahwasanya di sini hadisnya mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah yang pertama adalah sholat tepat waktu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala atau berjuang di jalan Allah. Artinya berjuang itu kita belajar dengan rajin agar apa? Agar kita bisa menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jihad itu artinya sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh beribadah seperti itu. Bisa juga dimaknai dengan jihad seperti itu. Nah, hormat dan patuh kepada orang tua bagian dari berbakti kepada orang tua. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi hadis halaman 43, kalian lihat, ridho rabbi fi ridhol walidain wa sukhtu rabbi fi sukhtil walidi ya. Jadi ridho Allah ada pada ridho orang tua, benci Allah atau murka Allah ada pada murka orang tua. Jangan sampai sakiti hati orang tua. Pernah mendengar ada cerita rakyat atau apa, legenda atau apa, maling kundang ya. Itu karena durhaka kepada orang tuanya dia jadi batu. Doanya itu mustajabah orang tua. Maka hati-hati kita ketika berkata, jangan sampai menyakiti hati orang tua. Dikatakan lagi dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiyukum bi akbari kabair? Qulna bala ya Rasulullah, qala asyirku billah wa uqul walidain. Nabi mengatakan dosa yang paling besar diantaranya yang pertama adalah menyekutukan Allah, yang kedua durhaka kepada orang tua. Maka jangan sampai kita durhaka pada orang tua. Nah, di sini perilaku yang hormat itu bagaimana? Patuh bagaimana? Jika orang tua masih hidup, caranya gimana? Mengucapkan salam ketika masuk keluar rumah, mendengarkan perkataannya, tidak motong pembicaraannya. Orang tua baru kasih nasihat jangan dipotong-potong. Oh, tapi jangan seperti itu ya. Kemudian berpamitan ketika mau kemana minta izin, kalau diizinkan ya jadi, kalau enggak ya manut orang tua. Kemudian mencium tangan kedua orang tua mau bepergian, pulang, sopan ya, membantu pekerjaan orang tua dan mendoakannya setiap hari. Kemudian jika orang tuanya sudah meninggal,
maka melaksanakan wasiatnya. Dulu waktu masih hidup inginnya apa? Dilaksanakan. Mendoakan agar apa? Agar selamat di akhirat. Tetap menjalin silaturahmi dengan kerabat orang tua. Jadi teman-temannya yang sudah meninggal, ayah teman-temannya, orang tuanya itu semua masih disambung silaturahminya dan juga menepati janji orang tuanya. Dulu pernah punya janji sama siapa, ditepati janjinya. Seperti itu saja untuk materi kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Kalau ada yang tidak jelas bisa konfirmasi pada Mister. Itu saja materinya, tidak ada tugas. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.